ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Sebelumnya saya ucapkan taqabbalallahu minna minkum qiyamana wa qiyamakum wa siyamana wa siyamakum wa jami'a a'malina wa a'malikum. Taqabbal ya karim. Ini adalah awal insyaallah kajian kita mulai setelah Ramadan dan Syawal kita libur, dan kita mulai insyaallah ta'ala masih melanjutkan pembahasan tentang tawakal. Dan telah kita bahas yang lalu mengenai makna tawakal dan hakikat daripada tawakal. Kemudian ada pasal yaitu beberapa perkara yang memiliki hampir keserupaan makna dengan tawakal, namun akan ada perbedaan-perbedaan pada hal-hal tersebut. Maka di sini al-muallif hafizahullah taala Syekh Ad-Doktor Khalid bin Utsman As-Sabat hafizahullah taala menyebutkan pasal dalam tawakal yaitu al-furuqat fi babit tawakkul. Perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam perkara tawakal. Disebutkan bab ini atau pasal ini karena telah yakni terjadi atau telah kadang terjadi kesamaran dan juga syubhat atau istibah, kerancuan antara tawakal yang hakiki dan beberapa perkara lain yang sesungguhnya ia bukan bagian dari tawakal, namun seringkali manusia menganggapnya ia adalah bagian tawakal. Di antara hal-hal tersebut diantaranya yang pertama al-farqu bainat tawakkuli wal idha'ah. Perbedaan antara tawakal dan idha'ah. Idha'ah itu menyia-nyiakan sesuatu, baik itu waktu ataupun yaitu kesempatan ataupun keadaan ataupun yang lainnya. Kadang kita terkena iltibas, kerancuan, kesamaran antara tawakkul dan tafwid ilallah, yaitu dengan idha'ah atau menyia-nyiakan sesuatu. Tawakkul yaitu tawakal, dalam bahasa Arabnya tawakkul, dan tafwid ilallah itu penyerahan
berpasrah kepada Allah, tapi dengan menyia-nyiakan, tidak ada upaya, atau kalau bahasa kita itu pasrah. Maka kadang seseorang menganggap tafwid ilallah bil idha'ah itu yakni sesuatu yang termasuk tawakal. Pada hakikatnya sesungguhnya hal itu adalah menyia-nyiakan kesempatan, menyia-nyiakan nasib yang baik. Karena ia mengira bahwa tafwid atau penyerahan diri, pasrah itu sama dengan tawakal. Bahasanya mungkin dalam makna sama, hampir sama dalam bahasa Indonesia. Tawakal atau tafwid itu pasrah. Akan tetapi memiliki perbedaan, bahwa tafwid yang di sini yaitu ihmal, meremehkan sesuatu dengan berpasrah tapi dengan tidak ada upaya, tidak ada usaha, menyia-nyiakan. Ketika misalnya dikatakan, kenapa enggak kau kejar kesempatan yang baik ini? Alah, saya tawakal, saya pasrah saja. Nah, ini menunjukkan pengabaian terhadap kesempatan yang ada, dan itu bukan sikap tawakal yang diperintahkan atau dianjurkan oleh syariat. Wa insyaallah akan semakin jelas pembahasan ini sebagaimana dikatakan oleh al-muallif hafizahullah pada pembahasan berikutnya nanti, yaitu yang terjelas bahwa antara tawakal dan tafwid, pasrah, itu ada perbedaan. Pasrah di sini tidak ada upaya, usaha untuk meraih apa yang semestinya dia raih, yang ia menjadi bagian ataupun dari keinginannya atau cita-citanya. Yang kedua, al-farqu baina tawakkuli war rahah. Nah, ini juga antara tawakal dan santai. Tawakal dan santai. Kadang pula sebagian orang atau kebanyakan orang ia samar membedakan antara tawakal dengan santai. Sudahlah, kita nggak usah nguyuh, kita santai saja mencari rezeki. Nah, ini ada mengandung makna unsur tawakal, tetapi sesungguhnya ia juga mengandung unsur seperti di atas, semacam pasrah tanpa ada upaya. Wal waqi' annal mutawakkila mujtahidun mujiddun fi tahsilil asbabi wal qiyami bima amarahu Allahu bihi azza wa jalla. Hakikatnya tawakal yaitu orang yang bertawakal itu dia bersungguh-sungguh, ia berjuang dengan sesungguh hati untuk mendapatkan, untuk melakukan sebab-sebab dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla agar ia bisa mencapai apa yang dia inginkan. Jadi berusaha, ada usaha seperti mencari rezeki, bahwa rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah memberikan ketentuan rezeki pada setiap hambanya. Akan tetapi manusia diperintahkan, hamba diperintahkan untuk mencari rezeki. Kemudian yang dia peroleh itulah yang Allah berikan kepadanya, yang dia wajib syukuri. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala merintahkan dalam surat Al-Jumu'ah, "Fa-idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Karena Allah merintahkan apabila telah ditegakkan sholat Jumat, telah ditunaikan sholat Jumat, yaitu selesai sholat Jumat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah karunia dari Allah Azza wa Jalla, karunia rezeki dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fahuwa yansabu wa yat'ab fi nailiz zulfa inda Allah Azza wa Jalla. Dan seorang yang bertawakal, ia akan bersusah payah dan meletihkan dirinya untuk bisa meraih yakni kedekatan diri di sisi Allah Azza wa Jalla. Termasuk di sini yakni tawakal dalam hal ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Di anna tawakkula kama sayati fi dzikri muta'alliqatihi yakunu mimma yattasilu bi umuril akhirati wan najat. Karena tawakal sebagaimana nanti akan disebutkan hal-hal yang terkait dengan tawakal, yakni yakunu tawakal itu juga
terjadi pada perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan akhirat dan keselamatan di akhirat nanti. Jadi tawakal tidak hanya dalam urusan dunia, tapi tawakal juga dalam urusan akhirat. Wa yakunu aidan mimma yata'allaqu bi umuril ma'ash fi hadhihi dunya, di samping tawakal berkaitan dengan urusan-urusan penghidupan di kehidupan dunia ini, yaitu meraih rezeki. Maka termasuk tawakal kepada Allah Azza wa Jal, yaitu di dalam meraih rezeki dan di dalam mencapai derajat ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan sebab-sebab tersebut. Fal mutawakkilu mumtasilun, orang yang bertawakal dia betul-betul mewujudkan keinginannya itu. Berdasarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Jarud dan Al-Hakim dan Al-Zahabi serta Al-Albani rahimahumullahu taala jami'an. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, fattaqullaha wa ajmilu fit talabi. Bertakwalah kalian semuanya kepada Allah dan ajmilu fit talab, dan carilah rezeki dengan cara yang bagus, yaitu dengan cara yang halal. Ajmilu fit talabi. La yatahafatu ala dunya, dia tidak membiarkan dirinya binasa di dalam kehidupan dunia ini, atau dia tenggelam di dalam dunia ini, yakni membiarkan dirinya binasa di dunia. Walakinnau yabdulus sabab, akan tetapi dia harus mencurahkan segala tenaga untuk mencari sebab kesuksesan diri. Fa ya'malu li akhiratihi ka'annahu sayamutu ghadan, wa ya'malu li dunyahu ka'annahu saya'ishu abadan. Maka seorang yang bertawakal dia akan beramal untuk akhiratnya seolah-olah esok hari dia akan mati. Yakni ketika dia beribadah kepada Allah, ka'annahu sayamutu atau ka'annahu akhiru ibadatin ya'maluha, yakni seolah-olah dia akan meninggal dunia. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sallu salata muwaddi' ka'annaka tarahu. Salatlah kamu seperti salatnya orang yang hendak berpisah, seolah-olah engkau melihat Allah Azza wa Jalla. Maknanya beramallah untuk akhirat seolah-olah engkau esok akan mati. Akan tetapi ketika beramal untuk dunia, wa ya'malu li dunyahu ka'annahu saya'ishu abadan, maka dia bekerja keras untuk dunianya seolah-olah dia akan hidup selamanya. Namun ini bukan berarti kemudian dia mengabaikan kehidupan akhiratnya. Maknanya dia bekerja sebagaimana semestinya, dia tunaikan kewajibannya sebagai seorang yang dibebani untuk memberi nafkah keluarganya. Ia menafkahi anaknya, menafkahi dirinya, ia bekerja sebagaimana semestinya, tetapi dia tetap melakukannya dengan cara yang benar, karena Nabi memerintahkan ajmilu fit talab, dan perbaguslah di dalam mencari rezeki, di dalam berusaha. Wa amma man iltabasa alaihi tawakkulu birraha fa innahu yasludu ilal ardi wa yatrukul jidda wal amala fi sa'yil akhirati wad dunya, thumma ba'da dzalika yantadiru ma yahsulu bihil matlub. Adapun orang yang ia tersamarkan dan rancu di dalam membedakan antara tawakal dengan santai, yaitu orang yang bertawakal tapi dengan santai, maka sungguhnya ia akan lebih banyak malasnya. Yakhludu ilal ardi, ia lebih cenderung untuk tinggal di bumi, yakni tidak bergerak, pasif. Wa yatrukul jidda, dia tidak akan berusaha bersungguh-sungguh. Wa yatrukul amala fi sa'yil akhirati wad dunya, dan dia juga akan tidak beramal untuk mendapatkan akhirat maupun dunianya. Tapi summa ba'da dzalika, sesudah itu, yang tadi ma yahsulu bihil matlub, dia hanya menunggu apa yang akan dia, yakni menunggu dia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, menunggu menanti angan-angannya terwujud, sementara dia hanya duduk di rumahnya dan tidak berusaha.
Ini perbedaan antara ataupun hal yang berbeda antara tawakal dan santai, ar-raha. Salisan, al-farqu bainal rukuni ilal asbab wa ta'tidiha. Ada perbedaan antara ar-rukun, yaitu memfokuskan diri untuk mencari sebab, wa ta'tidiha, dan orang yang mengabaikan sebab. Ia sama-sama merasa dirinya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang satu dia melakukan sebab-sebab dari apa yang dia inginkan dengan tidak mengabaikan tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan yang lain dia hanya mengharapkan apa yang dia inginkan dan dia menyerahkan hidupnya kepada, yakni dengan atas nama tawakal tapi tidak melakukan upaya. Seperti orang yang mengabaikan tawakalnya terhadap kehidupan akhiratnya, dia berharap mendapatkan surga tapi dia tidak beramal untuk akhiratnya. Maka hakikatnya orang yang seperti ini ia bukan tawakal, tetapi orang yang mengabaikan sebab untuk meraih apa yang menjadi harapannya. Disebutkan di sini oleh al-muallif hafizahullah taala, fala rubbama ishtabaha khal'ul asbabi bita'tiliha fi babit tawakkuli wa khal'ul asbab an tukhla'a minal qalbi fala yu'tamada 'alaiha wa la yurkana ilaiha. Wa hadza haqiqatut tauhid farrukunu ilal asbab syirkun lakinna tarkal asbab naqsun fil aqli fala yatrukul amala wal asbab bid'wa annahu muhaqqiqun litawakkul. Kadang seseorang itu tersamarkan, kabur mengenai yakni khalqul asbab bita'tiyya fi babit tawakkul. Ia melepaskan sebab dengan tidak mencari atau melakukan sebab dalam hal bertawakalnya kepada Allah. Dia bertawakal untuk mendapatkan karunia rezeki tapi tidak mau berusaha. Dia bertawakal dengan atas nama tawakal, dia menginginkan surga dan ampunan tapi dia tidak menjaga diri dari kemaksiatan dan tidak memohon ampun serta taubat. Ini dalam bab tawakal. Wa khalul asbab, meniadakan atau meninggalkan asbab, antusla minal qalbi, yakni dia lepaskan sebab-sebab itu dari hatinya. Fala yu'tamadu 'alaiha, sehingga dia tidak bergantung kepada sebab. Wala yurkanu ilaiha, dan dia pun tidak condong kepada sebab. Ini hakikat tauhid. Hakikatnya ini adalah tauhid. Wa hadza haqiqatut tauhid. Karena ar-rukun ilal asbab, condong kepada sebab secara mutlak, syirkun, itu adalah kesyirikan. Akan tetapi lakinna tarkal asbab, akan tetapi meninggalkan sebab itu adalah naqsun fil aqli, yaitu merupakan menunjukkan kurangnya akalnya, karena dia menginginkan kenyang tapi tidak makan, sebagaimana dia menginginkan ampunan tapi dia tidak meninggalkan dosa. Fala yatrukul amala wal asbab, maka ia tidak boleh meninggalkan amal, yaitu melakukan perbuatan yang bisa mewujudkan apa yang menjadi harapannya, dan tidak pula dia meninggalkan sebab-sebab dengan dalih bahwa dia mewujudkan tawakal pada dirinya dengan alasan saya bertawakal kepada Allah, maka saya tidak perlu berpayah-payah untuk mencari rizki, itu urusan Allah, biar Allah yang memberikan rizki itu kepadaku. Yang demikian ini naqsun fil aqli. Akan tapi orang yang juga mengandalkan usahanya, saya sukses karena usaha saya, dan sungguh semua yang saya hasilkan adalah jerih payah saya, adalah syirkun, karena dia hanya bercondong kepada asbab tanpa yakni bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Maka harus dibedakan, yaitu kecondongan kepada sebab secara mutlak dan juga mengabaikan sebab secara mutlak. Ini yang benar adalah tawakal adalah melakukan sebab dan tidak mengabaikan sebab, atau tidak mengabaikan tawakalnya kepada Allah dengan tidak meninggalkan sebab. Yang keempat, al-farqu bainat tawakkuli wal ajzi. Ada perbedaan juga antara tawakal dengan al-ajzu, yaitu lemah semangat, lemah cita-cita, lemah harapan.
Fatawakkulu amalul qalbi wa ubudiyatuh. Karena hakikat tawakal itu adalah amalan hati, dan tawakal adalah ubudiyahnya hati, ibadahnya hati. I'timadan 'ala Allah, yaitu dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Siqatan bihi, dan percaya sepenuhnya kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Waltija'an ilaihi, dan juga bercenderung bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tafwidhan ilaihi, dan menyerahkan seluruh urusannya dan dirinya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ridhan bima yaqtadihi lil 'abdi, dan ridha terhadap apa yang Allah tetapkan untuk hamba, untuk diri hamba tersebut. Li ilmihi, karena hamba itu tahu bikifayati subhanahu wa ta'ala, yakni bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecukupan kepada hamba ketika hamba itu bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa husni tadbirihi li 'abdi, karena dia tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengatur urusan hamba dengan sebaik-baiknya. Idza fawwada ilaihi amrahu, yaitu syaratnya bila dia menyerahkan urusannya kepada Allah ma'a qiyamihi bil asbabil ma'muri biha, dengan tetap melakukan hal-hal yang menjadi sebab terwujudnya apa yang dia inginkan, yang itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wajtihadihi fi tahsiliha, dan adanya kesungguhan, jadi tetap bersungguh-sungguh untuk meraih apa yang menjadi harapan dan keinginannya. Maka tawakal di sini yaitu amalan hati, dan itu adalah ibadahnya hati, menyandarkan hati kepada Allah Azza wa Jalla dengan yakin, serta menyerahkan urusannya kepada Allah dan ridha terhadap segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dengan meyakini dan mengetahui sepenuh hati bahwa Allah pasti mencukupi hajatnya. Karena meyakini dengan firman Allah, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah pasti akan mencukupi semua hajatnya. Bahkan Allah akan menjaganya dari segala keburukan. Dan yakin pula husnu tadbirillahi azza wa jalla li 'abdihi. Yakin pula bahwa Allah Maha mengatur dengan sempurna bagi semua urusan hamba-hambanya. Tapi syaratnya ia menyerahkan diri dan semua urusannya kepada Allah dengan tetap melakukan apa yang menjadi sebab terwujudnya harapan dan keinginan. Kalau kita menginginkan yakni kesuksesan di dalam suatu hal, maka yang pertama kita berdoa kepada Allah, wujud tawakal dan penyerahan diri terhadap urusan, kemudian melakukan apa yang bisa menghantarkan terwujudnya sesuatu itu, dan tidak berpasrah tanpa melakukan apapun, dan bahkan dianjurkan melakukan dengan sungguh-sungguh asal tetap, yakni pada koridor syariat dan tidak menyalahi aturan syariat. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam a'dhamal mutawakkilin, waqad zahara baina dir'aini fi yaumi Uhud, wa labisa sallallahu alaihi wasallam al-maghfara ala ra'sihi, wa dakhala Makkah wa ala ra'sihi al-maghfar. واختفى في الغار 3 أيام لما خاف المشركين حيث كانوا في طلبه فكان متوكلا في السبب لا متوكلا على السبب. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, beliau adalah manusia yang paling agung di dalam bertawakal kepada Allah, orang yang paling bertawakal, yang paling besar. Tidak ada yang bisa seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tawakalnya. Namun ketika di hari peperangan Uhud, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memakai dua lapis baju perang. Dhahara baina dir'ain, yakni dua lapis bagian depan dan belakangnya. Wala bisal maghfara ala ra'si, dan memakai semacam kayak helm, yaitu pelindung kepala di atas kepala beliau. Wa dakhala Makkah wa ala ra'sil mighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk Makkah,
beliau memakai pelindung kepala. Waqtafa fil ghar, ketika beliau hijrah dan lari dari kejaran kaum musyrikin yang mereka telah mengutus 100 pemuda yang gagah dan pandai berperang untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi di gua, yakni di gua Sur selama 3 hari 3 malam. Khafa minal musyrikin, karena yakni menjaga dirinya dari ancaman kaum musyrikin yang akan membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadisnya Anas, dan juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari pula dari hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anhum. Kemudian, haitsu kanu fi talabi, saat itu Nabi sedang dikejar oleh kaum musyrikin. Fakana mutawakkilan bis sababi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bertawakal dengan melakukan sebab. La mutawakkilan ala sabab, dan beliau bukan bertawakal dengan tidak melakukan sebab. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh terbaik, tauladan terbaik kita. Beliau bertawakal kepada Allah, tapi beliau juga melakukan sebab-sebab untuk terwujudnya apa yang beliau inginkan, yaitu keselamatan dari kejaran musuh, juga kemenangan dan terselamatkan dari ancaman dan serangan musuh dalam peperangan dengan memakai baju besi atau baju perang, dan juga memakai helm pelindung kepala. Wa ammal ajiz bahwa mu'attil, adapun orang yang lemah hatinya, lemah semangatnya, lemah cita-citanya, bahwa muta'attilun, ini orang yang putus asa, orang yang pesimis, maka dia muta'attil, dia membiarkan dirinya dalam kesantaian atau bermalas-malasan. Imma an yu'attil as-sabab ajzan minhu wa yaz'umu anna dzalika tawakkul. Mungkin dia yu'attil sabab, yakni mengabaikan sebab, tidak melakukan sebab, ajzan minhu, karena dia merasa tidak mampu. Tapi dia menganggap, dia menganggap anna dzalika tawakkul, bahwa hal itu adalah bentuk tawakal kepada Allah. Susah, saya tidak bisa, sudah saya tawakal saja. Saya kalau untuk seperti nggak mungkin, udah saya tawakal saja. Ini namanya bukan tawakul, tapi at-tawakkul, yaitu orang yang berputus asa dan berserah dengan tanpa melakukan sebab. Wa imma yakuma bisababi nadirun ilaihi mu'tamidan alaihi ghafilan 'anil musabbib mu'ridan anhu. Atau yang juga termasuk orang yang ajiz, yang lemah hatinya, yaitu orang yang melakukan sebab tapi dia terfokus hanya pada sebab saja. Ia bergantung kepada sebab saja, pada upayanya, usahanya. Ghafilan 'anil musabbib, dia lupa dengan Allah yang menentukan segala sesuatunya, pencipta sebab itu. Mu'ridhan anhu, dia lupa dan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, memalingkan hatinya. Ini juga termasuk ajiz, yaitu orang yang lemah, yang tidak memiliki optimisme. Yang seperti ini, yakni dia ketika gagal maka dia bisa berputus asa. Ketika sukses dia sombong karena merasa itu adalah hasil dari dirinya sendiri. Akan tapi al-mutawakkil, dia yakin sepenuh hati, dia serahkan urusannya kepada Allah Azza wa Jalla, dan kemudian dia yakni berusaha sesuai dengan yang dibenarkan oleh syariat, dengan tetap banyak berdoa kepada Allah. Hakikatnya ini seperti yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bab hal ini yang dikemukakan di awal bab terdahulu, yakni yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Ihris ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguhlah kamu untuk melakukan apa yang bermanfaat bagimu dunia dan akhirat. Wasta'in billah, dan tetaplah meminta pertolongan kepada Allah, yakni dengan berdoa. Wala ta'jaz, dan jangan berlemah diri, yaitu mudah putus asa. Satu lagi sebelum saya tutup untuk pengajian malam hari ini,
Sebenarnya masih ada 3, tapi saya cukupkan satu lagi insyaallah. Khamisah, yang kelima, al-farqu baina thiqati billahi azza wa jalla wal ghururi wal ajzi. Perbedaan antara percaya kepada Allah dan antara tertipu serta lemah hati. Orang yang bertawakal kepada Allah, yang percaya dalam tawakalnya, dia akan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan dia yakin dan percaya akan mendapatkan buah dari tawakalnya. Bukan pesimis, tapi dia yakin. Meskipun sesuatu itu dipandang mustahil, meskipun dia pandangnya ini mustahil, gak bisa, mana mungkin, tapi orang yang bertawakal kepada Allah dan dia yakin, percaya dengan apa yang dijanjikan Allah, dia jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia mempercayai dengan apa yang Allah janjikan, bahwa apa yang dia lakukan dan dia serahkan urusannya kepada Allah pasti terwujud dengan baik. Kazari alladhi yazra', seperti orang yang petani yang menanam. Wa yuhsinud dhanna bi rabbih tabaraka wa ta'ala, dan dia berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ya'mal wa yusalli, dia bekerja dan dia tetap sholat, menjalankan sholat. Wa yajtahid, dan dia bersungguh-sungguh mengerjakannya. Wa yaziku bi rabbih tabaraka wa ta'ala, dan dia percaya kepada Tuhannya yang maha suci lagi maha tinggi. Wa annallaha la yudhi'u ajral muhsinin, dia yakin dan percaya Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan bagi orang yang berbuat ihsan, yaitu yang mentauhidkan Allah, yang menyandarkan dirinya hanya kepada Allah, bukan kepada kuburan, bukan kepada keris, bukan kepada dukun, bukan kepada manusia, tapi dia sandarkan hatinya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah muhsinun. Fa'amal mughtarrun ajiz, adapun orang yang tertipu dan yang lemah, ia hanya dipenuhi dengan angan-angan. Fahuwa mufarritun fil amal, dia mengabaikan amalannya, dia mengabaikan usaha. Wa inda nafsi annahu wasikun billahi tabaraka wa ta'ala, dalam dirinya dia seolah-olah yakin, percaya dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa anna halahu akmal min hali ulaika alladziina ya'maluna wa yata'atawna al-asbab, dan dia merasa bahwa keadaan dirinya lebih bagus, lebih sempurna dari keadaan orang-orang yang mereka bekerja dan melakukan sebab-sebab. Ini tertipu, dia tidak bekerja tapi dia yakin saya ini lebih tawakal daripada mereka yang bekerja, dan ini adalah terperdaya oleh syaitan. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin, dan juga disebut pula di dalam kitab Ar-Ruh. Hadza wa naktafi, wa insyaallah masih ada 2 poin sebelum nanti kita masuki pembahasan manzilatut tawakkul, yaitu kedudukan dari tawakal. Hadza minni wal afu minkum, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.